Hai teman-teman, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang Derek Taylor. Mungkin teman-teman beranggapan bahwa Taylor adalah penjahit, karena dalam bahasa Inggris Taylor adalah penjahit. Namun dalam pengertian matematika itu berbeda dengan pengertian bahasa Inggris, di mana Derek Taylor itu memiliki arti yang berbeda dalam pengertian dalam bahasa Inggris. Untuk lebih memahaminya, kita akan mempelajari tentang Derek Taylor. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Derek Taylor. Derek Taylor dalam matematika, dalam representasi fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Adapun definisi dari Derek Taylor, yaitu Derek Taylor dari sebuah fungsi real atau fungsi kompleks f(x) yang terdiferensialkan tak hingga dalam sebuah persekitaran sebuah bilangan real atau kompleks A adalah deret pangkat yang dapat dituliskan sebagai berikut: fa ditambah f aksen A per 1 faktorial dikali x kurang A ditambah f aksen A per 2 faktorial dikali x kurang A pangkat 2 ditambah f pangkat 3 kali A per 3 faktorial dikali x kurang A pangkat 3 dan seterusnya, yang dalam bentuk lebih ringkas dapat dituliskan sebagai berikut: sigma n sama dengan 0 tak terhingga f pangkat n dikali A per n faktorial dikali x kurang A pangkat n, di mana n sama dengan faktorial n, A sama dengan bilangan real atau kompleks, f pangkat n kali A sama dengan turunan ke n dari f yang dievaluasi di titik A, yang dapat diselesaikan dalam bentuk deret n sama dengan 0 sampai n tak terhingga. Untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan contoh soal dari Derek Taylor. Tentukan Derek Taylor dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x tambah 4, di mana A sama dengan 2. Penyelesaiannya, pertama kita cari turunan dari fungsi f(x), yaitu f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 4, yang dimana f sama dengan 0 atau n sama dengan 0, dimana x akan kita ubah menjadi A sama dengan 2 dalam bentuk rumus umumnya seperti sigma n sama dengan 0 tak terhingga f pangkat n kali A per n faktorial x kurang A pangkat n, dalam bentuk umumnya f pangkat n kali A, jadi kita ubah model fungsinya menjadi fa. Kemudian kita ubah fa nya ini menjadi 2, jadi f2 dari substitusi x dengan 2 yaitu f2 dari fungsi pertama yaitu 8. Selanjutnya kita cari fungsi turunan pertama dari fungsi pertama, yaitu 3x pangkat 2 dikurang 2 f2 dari fungsi turunan pertama
Selanjutnya turunan yang kedua yaitu 6x. F2 dari fungsi turunan kedua yaitu 12. Selanjutnya fungsi turunan ketiga 6. F2 dari fungsi turunan ketiga yaitu 6. Dan yang terakhir F4 fungsi turunan keempat F2 dari fungsi turunan keempat yaitu 0. Deret terakhir adalah F4 karena deret berakhir pada deret yang keempat. Kemudian kita masukkan ke dalam bentuk rumus umum. Sigma n sama dengan 0 tak terhingga f pangkat n kali a per n faktorial x kurang a pangkat n. Kita taruh deretnya dimulai dari n sama dengan 0 yaitu n0 atau f0. Kita masukkan f2. Selanjutnya f aksen 2 per 1 faktorial x kurang 2 pangkat 1 ditambah f aksen 2 per 2 faktorial x kurang 2 pangkat 2 atau n sama dengan 2 ditambah f triple aksen 2 3 faktorial x kurang 2 pangkat 3 atau n sama dengan 3. Selanjutnya ditambah f 4 faktorial kali x pangkat 2 x kali 2 pangkat 4 maksudnya, dan seterusnya. Selanjutnya kita sederhanakan, yaitu 8 dari fungsi pertama ditambah 10 per 1 itu dari fungsi turunan pertama per 1 faktorial yaitu 10 per 1 faktorial 1 ditambah fungsi turunan kedua per 2 faktorial yaitu 12 per 2 faktorial yaitu 2 ditambah fungsi turunan ketiga per 3 faktorial yaitu 6 per 3 faktorial yaitu 6 per 6 ditambah yaitu fungsi turunan keempat per 4 faktorial yaitu 0 per 24. Selanjutnya kita lebih sederhanakan lagi, yaitu 8 ditambah 10 x dikurang 20 ditambah 6 x kurang 2 pangkat 2 ditambah x kurang 2 pangkat 3 ditambah 0. Di sini 8 yaitu 8 10 per 1 kali x kurang 2 menghasilkan 10x dikurang 20. Selanjutnya ditambah itu 12 per 2 yaitu 6x kurang 2 pangkat 2 yaitu x kurang 2 pangkat 2 ditambah 6 per 6 habis, jadi x kurang 2 per pangkat x kurang 2 pangkat 3 maksudnya ditambah 0 per 24 itu yaitu 0 dan seterusnya. Selanjutnya untuk mendapatkan fungsi awal dari soal yaitu fx x pangkat 3 kurang 2x tambah 4, kita akan menghitung lebih sederhana lagi untuk menghasilkan fx x pangkat 3 dikurang 2x tambah 4. Tetapi di bagian ini sudah merupakan deret Taylor. Tetapi untuk membuktikan dari fungsi awal di soal, kita akan menghitungnya lagi, yaitu 10x dikurang 12 tambah 6 x kurang 2 dikurang
4x ditambah 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 tambah 12 dikurang 8 tambah 0 dan seterusnya. Selanjutnya kita sederhanakan atau kita jumlahkan, yang dapat kita jumlahkan yaitu 10x minus 12 hasil dari minus 20 ditambah 8 yang hasilnya minus 12, kemudian ditambah 6. Selanjutnya x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 12 dikurang 8 ditambah 0 dan seterusnya. Selanjutnya kita sederhanakan lagi untuk mendapatkan hasil dari fungsi awal, yaitu kita jumlahkan 10x dikurang 12x ditambah 6x pangkat 2 dikurang 24 ditambah 24 ditambah x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 12 ditambah maksudnya dikurang 8. Hasilnya ini 10x dikurang minus 12 ditambah penghasilan dari 6x, hasil dari 6x kuadrat dikurang 4 kali 6 minus 24 ditambah 6 kali 4 sama dengan 24. X pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 12 dikurang 8. Kita jumlahkan, yang dapat kita jumlahkan agar terbukti dan menghasilkan fungsi awal dari soal, yaitu x pangkat 3 dikurang 2x tambah 4. Terbukti bahwa derek Taylor dapat menghasilkan fungsi awal dari soal.